Di dalam bahasan ekonomi, ada yang namanya marginal propensity to consume dan average propensity to consume, APC. Marginal propensity to consume, nah ini masih berhubungan dengan tabel tadi ya. Y sama dengan C ditambah S. Pendapatan sama dengan konsumsi ditambah saving. Ya. MPC adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal, merupakan perbandingan antara pertambahan konsumsi dengan pertambahan yang diperoleh. Contoh, Anda kalau gaji naik, pasti yang dihabiskan naik. Orang bisa beli Mercy karena penghasilannya juga banyak. Orang yang hanya sanggup beli Mitsubishi Futura, ya penghasilannya sebanyak itu juga. Makanya, belum tentu penghasilan meningkat, saving meningkat, belum tentu. Nah, inilah yang disebut dengan MPC. MPC itu adalah delta C dibagi dengan delta YD. Apa itu delta? Delta itu perubahan. Ya. Delta C sama dengan pertambahan konsumsi, delta YD adalah pertambahan pendapatan disposable. Ya. Jadi kalau misalkan saya mengatakan, apa itu Pak delta C? Delta C itu adalah, kalau misalkan tahun kemarin gaji kamu 5.000, tahun sekarang gaji kamu 6.000. Oh sorry, tahun kemarin kamu membelanjakan 5.000 belanjamu. Tahun sekarang kamu membelanjakan 6.000. Berarti delta C-nya itu adalah 6.000 dikurangi 5.000. Nah, itu yang disebut dengan delta C. Kemudian apa yang disebut dengan delta Y? Kalau tahun kemarin gaji kamu 10.000, tahun ini gaji kamu 15.000. Berarti delta Y-nya adalah 5.000. Jadi delta C itu adalah uang yang kamu habiskan sekarang dikurangi uang yang kamu habiskan kemarin. Itu delta C. Orang selalu mengatakan delta C sama dengan C2 min C1. C2 adalah yang kamu habiskan sekarang, C1 adalah yang kamu habiskan kemarin. Delta Y adalah pendapatan kamu sekarang dikurangi pendapatan kamu kemarin. Itu yang disebut dengan delta Y. Itulah yang disebut dengan margin propensity to consume. Tadi di soal dikatakan bahwa di tahun 2015 saya memiliki gaji 20.000. Dan di tahun 2014 saya memiliki gaji 10.000. Di tahun 2015 saya menghabiskan uang 8.000. Di tahun sebelumnya saya menghabiskan uang 4.000. Ya. Jadi delta C itu adalah C2 min C1. Atau apa yang kamu habiskan di tahun ini dikurangi apa yang kamu habiskan di tahun sebelumnya. Delta Y adalah Y2 min Y1. Apa yang kamu hasilkan di tahun ini dikurangi tahun sebelumnya. Sehingga 4.000 dibagi 10.000. Margin propensity to consume-nya adalah 0,4. Average propensity to consume. Average propensity to consume adalah APC sama dengan C dibagi Y. C ini berarti adalah konsumsi tahun terakhir, Y ini adalah konsumsi tahun terakhir. Jadi kalau misalkan APC-nya dari soal tadi, berarti C dibagi dengan YD. Atau C2 dibagi dengan Y2. Gitu. C2-nya kan 8.000. Y2-nya kan 20.000. Sehingga berapa hasilnya? 0,4. Iya, 0,4. Gitu. Jadi, ini contoh penggunaan average propensity to
konsum. Nah, di buku Anda itu ada soal ya. Ya. Ada soal di mana soal itu di tabel 92. Ada nggak tabel 92? Nah, tabel 92. Di situ dikatakan bahwa C-nya itu tahun pertama, C-nya itu C2 450.000, C1 300.000. Kemudian Y2-nya 600.000, Y1-nya 300.000. Sehingga dapatlah 0,5. APC-nya dapat dari mana? 450.000 dibagi 600.000. Sehingga dapat 0,75. Itulah yang disebut dengan average propensity to consume. Nah, kita lanjutkan ya. Di dalam ilmu ekonomi ada yang namanya supply, ada yang namanya demand. Pak, apa itu supply? Supply itu adalah pasokan. Demand itu adalah permintaan. Dalam teori keseimbangan pasar, itu supply itu harus sama dengan demand. Nah, makanya kalau di buku ini ada yang namanya permintaan. Permintaan itulah yang disebut dengan demand. Penawaran itulah yang disebut dengan supply. Ya, permintaan itu demand. Penawaran adalah supply. Nah, cari demand dan supply. Demand itu adalah permintaan, supply itu adalah pasokan. Ya. Nah, contoh. Hong Kong, banyak orang butuh ikan sidat atau ikan lele. Bukan ikan lele, ikan belut. Belut itu kan ikan sidat. Hong Kong membutuhkan 1.000 ikan sidat. Ya, 1.000 ikan sidat selama 1 bulan. Berarti itu adalah demand. Orang Hong Kong tuh butuh ikan sidat selama 1.000 1 bulan. Tetapi supply-nya hanya 700. Supply itu adalah ketersediaan ikan sidat di pasar. Hanya 700. Berarti kan masih kurang. Nah, itu teori demand supply. Nah, lalu pokoknya kalau supply seimbang dengan demand, itu harga seimbang. Orang yang butuh dengan yang tersedia itu sama. Kalau sekiranya demand lebih besar daripada supply, contohnya adalah alpukat. Di Hong Kong orang banyak butuh alpukat, tetapi ketersediaan alpukat sedikit. Akibatnya harga alpukat mahal. Ya, itulah terjadinya kalau demand lebih besar daripada supply, maka harga akan menjadi naik atau price akan naik. Lalu bagaimana kalau sekiranya supply lebih besar daripada demand? Contoh, di Indonesia pada saat musim mangga, setiap mangga itu ada. Berarti orang yang butuh itu jumlahnya lebih kecil daripada yang tersedia. Saking banyaknya akhirnya murah. Berarti harganya akan turun. Jadi kalau supply lebih besar daripada demand, harga akan turun. Gitu. Ya. Contoh pada saat musim duren di Lampung, itu sekarung itu murah. Misalkan cuma 20.000. Nah, karena banyak supply, maka harga akan turun. Alpukat karena jarang, maka harganya akan naik. Seperti ini. Inilah yang disebut dengan elastisitas permintaan sempurna. Soalnya adalah, ada penjual beras. Pada saat harga beras 4.000, permintaannya 30 ton. Ya nggak? Ya. Nah, pada saat harga beras 4.000, permintaannya 30 ton. Taunya harga beras naik menjadi 4.500. Otomatis karena harga naik, maka yang minta juga sedikit. Gitu kan?
maka cuma 25 ton. Biasanya begitu. Kalau harga barang naik, maka permintaan sedikit. Kalau harga barang murah, maka banyak. Nah, pertanyaannya adalah tentukan elastisitas demand. Jawabannya adalah 1,33. Ada rumusnya, elastisitas demand adalah minus delta Q per delta P dikali P per Q. P itu adalah price, Q itu adalah quantity. P itu adalah price atau harga, Q itu adalah quantity. Jadi kalau saya mengatakan harga beras 4.500 berarti dia masuk ke dalam price, P ini. Kalau saya mengatakan yang beli 30 ton berarti quantity. Jadi kalau ibu beli beras 10 kg, harganya 1.000, misalkan. Yang 10 kg adalah quantity, yang 1.000 adalah price atau harga. Nah, apa yang disebut dengan delta Q? Delta Q adalah perubahan quantity. Rumusnya adalah quantity akhir dikurangi dengan quantity awal. Berarti kan dalam kasus ini quantity setelah naik dikurangi quantity sebelum naik gitu harganya, ya nggak? Pokoknya akhir dikurangi awal, yang mana duluan gitu kan? Tadi kan kasusnya awalnya harga beras kan 4.000, naik menjadi 4.500. Berarti kan awalnya kan 4.000, ya nggak? Akhirnya 4.500. Oh, kalau begitu price akhir dikurangi dengan price awal, gitu ya nggak? Oh, kalau begitu 4.500 dikurangi 4.000. Jadi di bawah ini 500, ya nggak? Kemudian, yang atas gimana, Pak? Yang atas adalah kuantiti awalnya kan 30 pada saat harganya 4.000. Tiba-tiba naik 4.500 jadi 25. 25 adalah kuantiti akhir. 25 dikurangi 30 berapa, nak? Minus 5. Tetapi kan rumusnya ada negatif di depannya nih. Minus kali minus plus. Gitu, ya. Oh, kalau begitu yang atas adalah minus 5 dibagi dengan berapa nih? 500. Oke. Minus, karena di sini minus 5, ya. Aduh. Maka minus dikali minus jadi plus. Oh, kalau begitu yang atas 25 dikurangi 30 kan plus 5. Iya kan? 5 dikali 4.000 dapatlah 20.000. Iya nggak? Kemudian yang bawah 4.500 dikurangi 4.000, 500. 500 dikali 30 dapatlah 15.000. Nah, ini 0 dicoret, 0 dicoret. Dapat 20 per 15. Jawabannya adalah 1,33. Silahkan dicatat.